warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bida Lestari dengan NPM B1002362. Jadi kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wifi Ebrica SHMH, saya akan menjelaskan terkait dengan materi International Criminal Court atau sering disebut sebagai Mahkamah Pidana Internasional. Baiklah, untuk menjelaskan materi terkait dengan International Criminal Court, saya akan menjelaskannya dengan membaginya ke dalam beberapa poin. Poin yang pertama yaitu berkaitan dengan sejarah pembentukan International Criminal Court itu sendiri, di mana cikal bakal daripada ICC ini ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1946, dunia internasional membentuk sebuah tribunal yang disebut sebagai International Military Tribunal atau IMT, di mana pengadilan ini dibuat untuk mengadili pimpinan Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang atas kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu, PBB juga membentuk pengadilan-pengadilan khusus, diantaranya ada ICTY untuk mengadili kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di Yugoslavia dan ICTR untuk mengadili kejahatan genosid yang dilakukan di Rwanda. Pengadilan-pengadilan ini memang berhasil mengadili para penjahat, namun dunia internasional melihat adanya kelemahan daripada pengadilan ini, yaitu sifat ad hoc atau sementara. Jadi pengadilan ini yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kejahatan internasional secara universal. Untuk itu, dunia internasional sepakat untuk membentuk sebuah pengadilan internasional yang bersifat independen dan universal. Untuk itu lahirlah Statuta Roma 1998 sebagai dasar pembentukan International Criminal Court yang didukung oleh 120 negara. Untuk itu lahirlah sebuah pengadilan internasional yang disebut sebagai International Criminal Court, yaitu pengadilan internasional yang bersifat independen dan universal yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selanjutnya, poin kedua adalah dasar hukum, di mana dasar hukum utama daripada International Criminal Court adalah Statuta Roma 1998. Poin selanjutnya adalah berkaitan dengan yurisdiksi, di mana yurisdiksi daripada International Criminal Court ini bersifat limited jurisdiction, artinya bahwa yurisdiksinya hanya mencakup the most serious crime of concern to the international community as a whole. Jadi 4 pilar utama daripada yurisdiksi ICC ini, yang pertama adalah genocide atau genosida. Itu sebuah kejahatan yang dilakukan untuk menghilangkan suatu kelompok tertentu seperti ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini adalah sebuah kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Yang ketiga yaitu kejahatan perang, yaitu pelanggaran berat terhadap hukum humaniter dan Konvensi Geneva 1949. Kemudian yang keempat yaitu agresi, kejahatan agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. ICC atau International Criminal Court ini hanya mengadili individu dengan usia minimal 18 tahun tanpa kekabalan jabatan, termasuk bagi kepala negara. ICC juga hanya menangani kasus kejahatan internasional yang dilakukan setelah 1 Juli tahun 2002. Selanjutnya berkaitan dengan kewenangan serta prinsip kerja daripada International Criminal Court, di mana ICC ini berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, kemudian melakukan penyidikan dan penuntutan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 30 tahun bahkan seumur hidup. Kemudian ICC juga berwenang untuk menjatuhkan pidana denda serta penyitaan aset dan memberikan reparasi kepada korban. Kemudian prinsip kerja daripada ICC ini berdasarkan prinsip komplementaris, yaitu diatur dalam pasal 17 Statuta Roma, di mana ICC hanya dapat menerima suatu perkara apabila negara yang berwenang menyatakan dirinya unwilling dan unable, yaitu tidak mampu dan tidak mau menangani perkara secara sungguh-sungguh. Selanjutnya poin terakhir berkaitan dengan tantangan dalam praktik, di mana ini adalah daftar tersangka yang dikeluarkan oleh International Criminal Court, di mana dari sejak berdirinya sampai dengan tahun 2019 yang menjadi tersangka hanyalah warga negara Afrika, yang menyebabkan ICC disebut sebagai polisi Afrika yang berkedudukan di jantung Eropa. Namun era ini berakhir ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin besar seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya serta pemimpin Hamas. Namun International Criminal Court ini tidak memiliki aparat kepolisian sendiri, sehingga negara-negara anggota ICC diharapkan dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang dikeluarkan oleh ICC jika meletakkan kaki di
negara mereka. Namun sampai saat ini tidak ada negara yang melakukan hal tersebut, terlebih negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia dan China yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 sehingga mereka mendeklarasikan pengecualian diri terhadap yurisdiksi ICC ini, sehingga pengadilan tidak mempunyai cara untuk menegakkan penahanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh International Criminal Court ini juga membutuhkan kerjasama antar negara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan terkait dengan International Criminal Court. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.